Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Ya, baik, Miss. Ya, puji Tuhan baik ya. Oke, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, tetapi sebelumnya ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini semuanya sudah hadir kan? Clara bagaimana? Hadir, Miss. Ella dari Thailand? Hadir, Miss. Oke, baik. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang topik kita pada hari ini mengenai fenomena alam di Sumatera Utara. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Apakah salindianya sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, baik. Nah, topik kita pada hari ini tentang fenomena alam di Sumatera Utara. Adapun indikator pembelajarannya yaitu memahami teks eksplanasi tentang fenomena alam di Sumatera Utara. Lalu, menulis teks eksplanasi secara terstruktur dengan unsur kebahasaan yang tepat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengungkapkan teks eksplanasi tentang fenomena alam di Sumatera Utara dengan menggunakan kalimat kompleks dan terstruktur. Yang kedua, peserta didik mampu menulis teks eksplanasi tentang fenomena alam di Sumatera Utara secara terstruktur dengan menggunakan unsur kebahasaan yang tepat. Nah, apakah dari kalian ada yang mengetahui apa itu teks eksplanasi? Ella, apakah kamu mengetahui apa itu teks eksplanasi? Belum, karena saya baru mendengar apa itu teks eksplanasi. Oh, baru mendengar ya. Bagaimana dengan Clara? Sama juga ya? Menurut saya pernah mendengar teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan sebuah fenomena. Itu saja, Miss. Iya, baik. Akan Miss perjelas kembali bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu proses untuk atau peristiwa tentang asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena. Mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Teks eksplanasi memiliki fungsi yang untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia kita. Apakah sudah dimengerti? Nah, adapun struktur dari teks eksplanasi tersebut ada 3, yakni pernyataan umum yang menjelaskan tentang topik pembicaraan. Lalu yang kedua, urutan penjelas yang memaparkan cara atau alasan sesuatu dapat terjadi. Lalu yang ketiga, ada kesimpulan, di mana penulis atau pembicara meringkas penjelasannya. Apakah sudah dapat dipahami oleh Ella dan Clara? Apa itu struktur teks eksplanasi? Miss, berarti kalau kejadian meletusnya gunung berapi itu dinamakan teks eksplanasi juga? Iya, itu juga termasuk ke dalam teks eksplanasi karena kan gunung meletus itu kan dia terdapat proses terjadinya kenapa dia bisa meletus disebabkan oleh sesuatu hal yang terjadi di dalam gunung tersebut. Seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan dari pengertian teks eksplanasi itu
dapat disimpulkan bahwa jenis teks tersebut menjelaskan proses atau alasan sesuatu itu dapat terjadi, bisa berupa peristiwa alam seperti contoh gunung meletus tadi, lalu ada sosial dan juga budaya. Nah, kita lanjut. Pada kali ini Miss akan membawakan objek, yaitu apakah kalian pernah sebelumnya mengunjungi Sumatera Utara? Belum, Miss. Belum ya? Tidak pernah, Miss. Clara? Tidak pernah, Miss. Oh, belum pernah. Nah, apakah gambar dari Salindia terlihat oleh kalian? Apakah kalian Terlihat. tahu tempat wisata ini di mana? Belum. Oh ya, belum ya. Nah, ini tempat wisata ini dinamakan dengan air soda Tarutung. Nah, air soda ini hanya ada 2 di dunia. Yang pertama ada di Tarutung, dan yang kedua ada di Venezuela. Nah, untuk lebih jelasnya, paragraf pertama, tolong kepada Ella untuk dibacakan. Baik. Pemandian air soda di Desa Parbubu, Kecamatan Tarutung, merupakan sumber daya alam alami. Pada awalnya, masyarakat sekitar Desa Parbubu tersebut menyebut air soda sebagai air rara. Hal ini diyakini masyarakat karena pada awalnya warna airnya adalah merah. Pada zaman penjajahan Jepang, banyak tentara Jepang yang mandi di lokasi tersebut, yang kemudian menjadi sakit dan bahkan meninggal di dunia. Akibatnya, tentara Jepang marah dan mengebom batu yang ada di tengah lokasi tersebut karena diyakini didiami oleh seekor naga. Ketika batu tersebut dibom oleh tentara Jepang, dari dalam batu tersebut keluar air yang berwarna merah yang diyakini sebagai darah dari sang naga. Untuk paragraf selanjutnya, silahkan Clara untuk dibacakan. Halo Clara, silahkan dibacakan untuk paragraf yang kedua. Miss. Air soda Tarutung. Air berwarna merah itu kemudian memenuhi kolam tersebut, lalu oleh masyarakat setempat disebut sebagai air rara. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, warna air tersebut berubah menjadi bening, dan sebutannya air rara juga semakin dilupakan masyarakat. Saat ini, kolam tersebut lebih dikenal dengan sebutan air soda. Sebagai akibat, air di kolam tersebut selalu mengeluarkan soda secara alami yang ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung gas pada permukaan air soda tersebut secara terus-menerus. Pada kolam air soda tersebut terdapat sumber mata air yang selalu mengeluarkan air soda alami secara terus-menerus. Ya, nah itu adalah teks mengenai air soda Tarutung. Di dalam teks tersebut kan sudah dijelaskan, sudah diberi penjelasan tentang bagaimana air soda tersebut dapat terjadi. Nah, untuk itu, Miss akan memberikan kalian sebuah tayangan video tentang sejarah perkembangan dari air soda Tarutung. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat bagi kalian?
Sudah, Miss. Oke, baik. Silakan didengar ya. Doalah aku. Ya, kucicipilah air itu. Bah, ada air soda. Sesudah positif kurasain air soda, berdoalah aku. Ciptaanmu ini Tuhan akan saya rawat baik-baik. Dan saya mohon, setan yang ada di sini, usirlah semua, biar ciptaanmu ini kurawat baik-baik. Dari besoknya terbuktilah setan-setan itu pada keluar semua, dan kuambillah bapak-bapak 4 orang, dipecahinlah batu yang besar-besar itu. Sesudah kami keluarkan batu, lebih 2 truk keluar batu, tinggallah di dasar kolam itu pasir. Nampaklah bermunculan mata airnya. Jadi yang punya tanah sebelahnya kolam, ku minta biar agak lebar, ku minta 15 meter, gak mau ngasih. Tahun saja Ibu? 73. Jadi setan-setan itu memang diusir Tuhan lah semua. Selama ku buka ini kolam ini 47 tahun, gak pernah nampak godaan setan. Jadi ku bentuklah Pemandian air soda. pemandian air soda. Jadi saya sudah selesai ku bentuknya air soda, datanglah Pemda, dibilanglah samaku, ibu tidak ada hakmu di sini. Ibu tahu bahwa semua mata air milik pemerintah. Berdoa aku bilang, habis berdoa aku bilang, ini mata air mulai ada dunia sudah ada air ini. Kabupaten Tapanuli Utara sudah berapa puluh tahun terbentuk. Kenapa tidak berani mengelola, merawat, mencicipi air ini dari dulu? Aku balik dari Jakarta, Tuhan yang suruh aku datang untuk mencicipi air soda. Gara-gara lidahku jadi harum Tapanuli Utara. Bilang terima kasihlah Pemda sama lidahku ini. Minta maaflah Bupati RI Nenggolan. Memang benar kata ibu ini. Terpukul kita dengar cerita ibu ini. Nah, habis itu datang lagi Bupati Toluto. Dibilang samaku, semua mata air milik pemerintah. Jadi hak Pemda bikin kartis masuk di sini. Kulawan, aku sengaja tidak kubikin kartis masuk di sini karena ini air keajaiban dikasih Tuhan. Biarlah semua orang menikmati. Tapi habis mandi orang itu, apa adanya di kedai saya dihargailah. Misalnya minum ke apa ke yang ada. Jadi kalau Pemda bikin kartis masuk, pendatang hanya beli kartis. Habis mandi langsung pulang. Apalah upah saya buka usaha ini. Sudah harum nama taput gara-gara lidahku. Mana bantuan Pemda membantu saya memperindah tempat ini pun tidak ada. Minta maaflah Bupati Toluto. Itulah. Saya sudah diperiksa dokter dari Jakarta. Kalau hanya mandi, obat mata, obat gatal-gatal badan.
Kalau diminum obat rematik, asam urat, pengapuran, jangan dimasak. Cepat hilang. Rasanya memang seperti soda, kalau nyelam kena hidung agak pedih, tapi nikmat. Saudara. Baik, sudah kalian lihat kan video yang menayangkan air soda Tarutung. Nah, pada saat ini Ibu Smith akan memberikan kalian kegiatan untuk menjawab soal di salindia tersebut. Saya berikan waktu 5 menit cukup ya. Kan tadi sudah dibaca kan teksnya? Sudah, Miss. Oke, baik. Saya tunggu 5 menit ya. Baik, Miss. Ano po dyan? Ano po dyan? Apakah dari kalian sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Hilang. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah boleh kepada Ella untuk dijawab? Halo, Ella. Ya, Miss. Bisa. Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama dijawab oleh Ella ya. Pertanyaan pertama, mengapa air soda dulunya disebut sebagai air klara? Karena pada awalnya air soda itu berwarna merah, seperti tadi yang dari teks yang Miss berikan. Nah, iya. Untuk jawaban pertama, betul ya, karena dulunya air itu adalah berwarna merah, makanya dibuat dia menjadi air rara. Nah, dalam orang Sumatera itu rara itu adalah warna merah. Nah, yang kedua silakan kepada Clara, bisa dijawab? Baik, Miss. Apa yang menyebabkan tentara Jepang menjadi marah, kemudian mengebom batu yang ada di tengah lokasi tersebut? Menurut saya, Miss, berdasarkan yang saya baca, tentara itu marah karena banyak tentara Jepang yang mandi di sana, kemudian mereka sakit, bahkan juga meninggal. Nah, iya betul sekali ya untuk jawaban yang kedua itu karena dulunya banyak pada masa penjajahan Jepang, banyak tentara Jepang yang mandi di sana. Lalu ada yang sakit, kemudian bahkan meninggal mereka. Yang ketiga silakan kepada Ella untuk dijawab lagi. Ella, untuk pertanyaan yang ketiga. Mic-nya belum hidup, Ella. Oh iya, Miss. Nah, lokasinya di Kecamatan Parbubu, Tarutung. Oh iya, benar. Lokasinya ada di Parbubu, Kecamatan Tarutung. Yang keempat, kepada Clara. Ayo silakan. Baik, Miss. Mengapa
kolam air tersebut dikatakan menjadi air soda oleh masyarakat setempat. Menurut yang saya baca, Miss, kolam air tersebut dikatakan menjadi nama air soda oleh masyarakat setempat karena kolam air tersebut selalu mengeluarkan soda secara alami yang ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung yang berupa gas pada permukaan air soda. Itu terjadi secara terus-menerus. Itu saja, Miss, dari saya. Terima sekali atas jawaban dari Clara ya. Nah, karena air kolam tersebut selalu mengeluarkan soda secara alami yang ditandai dengan gelembung-gelembung gas. Nah, baik, karena kalian sudah menjawab pertanyaan dengan benar, maka Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu untuk menulis. Nah, silakan kalian tulis teks eksplanasi yang menjelaskan objek wisata yang terjadi sebagai fenomena alam yang di Sumatera Utara. Nah, carilah referensi yang mendukung serta gunakan struktur teks dan ciri kebahasaan yang benar dan tepat. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Maka dapat Ibu simpulkan, yaitu teks eksplanasi baru adalah jenis teks yang menjelaskan proses atau alasan sesuatu itu dapat terjadi. Bisa berupa peristiwa alam, sosial, dan budaya. Nah, ada strukturnya itu, dia itu strukturnya adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, kepada kalian, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, untuk minggu depan. Tugasnya itu tentang menulis teks eksplanasi. Nah, berakhir sudah tuh pelajaran kita hari ini. Miss, mau bertanya, Miss. Iya, kenapa? Pertanyaannya? Ini tugasnya ditulis tangan atau diketik, Miss? Boleh diketik saja ya. Nanti kirimkan ke WA grup kita. Oke? Baik, Ibu akhiri pada pelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, berdoa menurut agama kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih ya. Kalian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Terima kasih, Miss. Pagi.